Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca Alkitab. Bacaan yang pertama di dalam Mazmur 20. Mazmur 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dan bacaan yang kedua dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 hingga ayat yang ke-47. Demikian sabda Tuhan dalam Mazmur 20. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberkatinya kepadamu, diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai dengan kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara-saudara, saya ulangi ayat 7, 8 dan 9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Bacaan yang lain dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 47 sampai ayat 45 sampai ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganmu, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu yang terakhir pada bulan Agustus. Bulan yang khusus untuk bangsa kita. Tahun ini secara istimewa kita merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Dan jika Tuhan berkenan 25 tahun lagi saudara-saudara kita akan merayakan 100 tahun. Mudah-mudahan kita semua masih hidup
pada waktu itu. Saudara-saudara, bagi gereja pada sepanjang bulan Agustus yang akan kita akhiri ini, kita terus-menerus diingatkan tentang arti dan makna dan pentingnya kemerdekaan itu. Nah, saudara-saudara, tahun ini kita merayakannya dalam suasana yang berbeda. Bukan saja bangsa kita, tetapi seluruh dunia. Sampai saat ini, saudara-saudara, kita masih hidup dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, dalam kebingungan, dalam ketidakpastian. Setiap kali kita merayakan hari kemerdekaan atau memperingati bulan Agustus ini, saudara-saudara, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang klasik, pertanyaan yang klise yang selalu ditanyakan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Kalau kita sudah merdeka, saudara-saudara, mengapa masih banyak orang yang hidup dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dan berbagai-bagai persoalan? Padahal kita sudah merdeka. Dan saudara-saudara, kalau kita belum merdeka, siapa sebenarnya musuh kita, saudara-saudara? Dan ada banyak pertanyaan klasik seperti ini. Dan firman Tuhan atau Rasul Paulus menuliskan dalam surat Efesus pasal 6 bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara-saudara, selama kita ada di dalam dunia ini, kita selalu berperang, kita selalu berjuang. Dan musuh kita, saudara-saudara, bukanlah orang-orang yang terlihat, tetapi justru tadi Paulus tuliskan bahwa musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, kekuatan-kekuatan yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Presiden Soekarno pernah mengatakan kalimat yang penting ini. Dia katakan bahwa perjuangan kami lebih mudah karena kami berhadapan dengan musuh yang kelihatan. Tetapi perjuangan kamu, perjuangan warga bangsa ini lebih susah karena ia berhadapan dengan bangsa sendiri, saudara-saudara. Dan inilah kenyataan yang kita hadapi, bahwa di tengah-tengah bangsa kita masih banyak persoalan, masih banyak pertentangan, masih banyak friksi, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Nah, saudara-saudara, pada pagi ini saya mengajak kita semua, saudara-saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, di mana saja kita berada, untuk merenungkan apa yang sudah kita baca tadi dari firman Tuhan. Mazmur 20 merupakan satu mazmur doa. Doa permohonan bagi raja. Nah, saudara-saudara, Daud adalah seorang yang memiliki pengalaman untuk berperang. Setiap waktu, bahkan mungkin separuh dari hidupnya, dia selalu berperang, selalu berhadapan dengan orang-orang, berhadapan dengan keadaan-keadaan yang riskan, keadaan-keadaan yang beresiko. Itu sebabnya saudara-saudara, pada waktu dia menjadi raja, Israel menjadi kerajaan yang megah, kerajaan yang disegani. Karena apa? Karena mereka mempunyai pemimpin yang hebat, pemimpin yang ahli, pemimpin yang berani untuk berperang. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Daud menuliskan Mazmur 20 ini berdasarkan pengalaman-pengalaman rohaninya, pengalaman spiritualnya. Bukan saja pengalaman-pengalaman di medan perang, saudara-saudara. Ini dua sisi. Satu sisi adalah pengalaman-pengalaman empirik, pengalaman-pengalaman berhadapan dengan musuh yang kelihatan, pengalaman-pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang membenci dirinya dan membenci bangsanya. Tapi pada satu sisi yang lain, Daud juga berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan. Nah, itu sebabnya dia menuliskan Mazmur 20 ini. Tadi kita sudah membaca sebagian kecil dalam 1 Samuel 17, cerita mengenai Goliat. Dan kita sudah paham betul cerita ini. Pada waktu orang Israel berhadapan dengan orang Filistin katakan, Goliat katakan, tidak usah semua perang, satu lawan satu. Kamu cari saja siapa yang paling jago, siapa yang paling hebat dari bangsamu, dan berhadapan dengan saya. Dan tahukah saudara-saudara bahwa Alkitab mencatat bahwa di seluruh bangsa Israel tidak ada satu orang pun yang berani.
Bahkan raja yang paling bertanggung jawab, yaitu Raja Saul, tidak berani menghadapi kenyataan seperti ini. Saudara-saudara, ternyata dari banyak orang ini tidak ada yang mempunyai keberanian. Di dalam kisah yang lain, di dalam kitab Hakim-Hakim, kita membaca tentang cerita Gideon. Pada satu waktu Tuhan menyuruh Gideon untuk berperang, dan Gideon harus mengumumkan semua orang siapa yang siap untuk berperang, untuk datang dan berkumpul. Dan hari itu pada waktu Gideon mengumumkan perang, ada 32.000 orang yang berkumpul. 32.000 orang, jumlah yang sangat besar. Tapi Tuhan lihat dan Tuhan bicara kepada Gideon, ini orang terlalu banyak. Nanti kalau Israel menang, mereka berpikir seolah-olah karena kekuatan mereka. Lalu Tuhan umumkan. Tuhan sampaikan kepada Gideon, siapa di antara mereka yang takut pulang. Dan hari itu saudara-saudara, hampir 70% dari 32.000 orang itu, ada 22.000 orang pulang. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka takut. Jadi saudara-saudara, Daud adalah seorang yang berani. Di antara semua orang yang pada waktu itu ada, cuma Daud, orang muda yang masih kecil, yang masih merah, yang belum punya banyak pengalaman, cuma dia satu-satunya yang berani. Itu sebabnya saudara-saudara, pada waktu Daud menulis Mazmur 20, Daud tidak hanya menulis tentang pengalaman-pengalaman pada waktu di medan perang, pengalaman kehidupan masa lalu, pengalaman kehidupan setiap hari, tetapi ada pengalaman yang lain, saudara-saudara, pengalaman spiritual. Dan inilah yang kita hendak pikirkan, saudara-saudara. Inilah yang hendak kita renungkan dalam bacaan ini. Saya melihat bahwa di dalam Mazmur 20 ini, saudara-saudara, ada 3 hal yang khusus, 3 hal yang pokok yang ada di dalam bacaan ini. Yang pertama, saya sebut sebagai harapan. Kalau kita baca dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-5, ada diulang sebanyak 6 kali kata kiranya. Kiranya Tuhan menjawab engkau. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Kata kiranya, semoga, mudah-mudahan, insya Allah, kiranya itu mengandung sebuah harapan. Satu sisi mungkin bisa, tapi mungkin juga tidak. Tapi pada waktu Daud berhadapan dengan keadaan ini, Daud berdoa dan dia mempunyai harapan, saudara-saudara. Dan ini yang paling penting di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Pengharapan adalah satu keadaan antara keadaan mungkin dan keadaan tidak mungkin. Mungkin sukses, mungkin tidak. Mungkin sembuh, mungkin juga tidak. Tetapi harapan itu, saudara-saudara, adalah keadaan yang lebih condong kepada mungkin jadi, mungkin berhasil, mungkin sukses. Belum sukses sekarang, tetapi ada kemungkinan, ada potensi untuk itu. Dan ini yang Daud tuliskan, kiranya, semoga, kiranya, saudara-saudara. Dalam hidup ini, saudara-saudara, yang penting sekali yang perlu kita miliki adalah harapan, saudara-saudara. Harapan. Paulus bilang ada 3 dalam dunia ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Ada pengharapan di situ. Waktu lihat keadaan seperti ini, sepertinya tidak mungkin. Ya, siapa yang bisa tolong kita? Waktu lihat keadaan ekonomi kita, sepertinya kita tidak bisa sekolah tinggi.
Pada waktu lihat keadaan keuangan kita, sepertinya kita tidak bisa beli rumah. Pada waktu lihat keadaan fisik kita, sepertinya tidak bisa sembuh. Dokter sudah angkat tangan. Tetapi harapan saudara-saudara membuat seseorang akan bergairah di dalam Tuhan. Dan inilah yang Daud doakan. Kiranya, semoga, mudah-mudahan. Tetapi selalu berharap kepada Tuhan. Ini yang penting. Semua boleh hilang, tetapi harapan tidak boleh hilang. Apa Tuhan Yesus tuliskan dalam firman-Nya? Buluh yang patah terkulai, alang-alang yang patah itu tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Selalu ada harapan. Pada waktu kita melihat keadaan-keadaan yang sulit, jangan lupa doa Daud ini. Kiranya, sampai 6 kali Daud katakan itu, saudara-saudara. Hal yang kedua adalah keyakinan. Kalau orang sudah punya harapan, itu langkah pertama. Tapi langkah kedua adalah harus ada optimisme di dalam Tuhan. Harus ada keyakinan. Harus ada kepastian. Dan Daud tulis ini dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur 20. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ini pasti. Tuhan pasti memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ini pasti, saudara-saudara. Di dalam Mazmur, banyak Mazmur bicara soal kepastian. Orang yang berjalan sambil mencucurkan air mata, menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorak sambil membawa hasilnya. Harus ada kepastian, saudara-saudara. Pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat yang tingginya 2,5 kali dari tinggi Daud. Goliat lihat Daud, aduh kecil sekali, ya. Dia datang cuma bawa tongkat, bawa batu ali-ali. Goliat bilang, kau kira saya anjing, ya? Anak kecil mau lawan orang. Tapi Daud punya kepastian. Daud katakan apa? Kau datang dengan pedang dan pentung, dengan perisai, dengan senjata yang hebat. Aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel yang kau hina itu. Saudara, kepastian. Kapan corona berakhir? Kapan gereja terbuka dan semua orang bisa datang? Nggak tahu kapan. Kapan vaksin akan ditemukan? Tidak tahu kapan. Tetapi harus ada keyakinan. Harus ada kepastian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara-saudara. Pasti. Apa yang kita perjuangkan selama ini mungkin masih susah, mungkin masih kabur, mungkin masih gelap, mungkin masih samar-samar. Tapi harus ada kepastian. Karena kepastian itu yang membuat kita berani melangkah. Setiap hari kalau saudara bangun pagi, mungkin udaranya, cuacanya tidak bagus. Mungkin hujan lebat, mungkin gelap. Tapi ada kepastian, matahari tetap terbit. Pasti itu, apapun terjadi, matahari pasti terbit. Dan yang ketiga, saudara-saudara, hal yang penting setelah harapan, kepastian, yaitu pengandalan. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Siapa yang mau kita percaya? Kalau kita berharap kepada manusia, saudara-saudara, kita bisa kecewa. Dia janji datang jam segini, nanti dia datang 2 jam dari janji. Dia janji bayar utang nanti tahun depan, nanti lagi. Semua. Di antara manusia tidak ada kepastian.
kita tidak bisa mengandalkan. Tapi dengar apa yang Daud tulis. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Mengandalkan kereta, mengandalkan kuda. Goliat mengandalkan badannya yang tinggi besar, bodinya yang hebat, fitness tiap hari, gym tiap hari, ototnya ya seperti ketupat susun-susun. Orang ini mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan lembingnya. Lembingnya Goliat lebih tinggi dari tingginya Daud. Dia mengandalkan perisainya. Waktu Daud coba pakai baju perang, baju zirahnya Raja Saul, Daud tidak bisa jalan. Tidak punya pengalaman pakai baju perang. Dan Daud tulis, orang ini mengandalkan kereta. Dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, ini luar biasa bukan? Saya pernah punya pengalaman mengusir setan. Ya, tiba-tiba orang datang dan orang beritahu, Pak, tolong pergi ke sana, ada satu orang yang kerasukan setan. Waktu saya datang ke tempat itu sudah banyak orang, macam-macam orang sudah hadir di situ. Wah, saya jadi ciut. Saya bilang, wah, itu sudah banyak orang. Ya, ada dukun, ada dari alim ulama agama ini, dari macam-macam semua sudah kumpul. Saya tanya, sudah bikin apa saja? Oh, kami sudah begini, begitu. Ada yang sudah percik dengan air, ada yang sudah sembur dengan jahe, bawang putih, bawang merah, semua sudah. Saya tanya, sudah nyanyi belum? Oh, belum. Oke, kalau begitu kita menyanyi dalam nama Yesus. Ya, karena di situ dua orang saja yang sama-sama, yang Kristen, kami dua nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, dan orang yang kerasukan setan ini dia lemas. Dia jatuh. Orang bisa mengandalkan kekuatan, mengandalkan yang lain. Saya waktu itu berpikir begini, kalau tidak ada nama Yesus, itu setan diusir pakai apa, saudara? Jadi ini penting, mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam awal khotbah ini saya katakan kita masih terus berjuang. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita tidak pernah berhenti berjuang. Tidak pernah berhenti berperang. Dan kita berhadapan seperti kata Rasul Paulus dengan musuh-musuh yang tidak terlihat. Dan kadang-kadang saudara-saudara, musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Tapi pagi ini kita dengar firman, harus punya 3. Miliki harapan. Waktu semua orang sudah bilang, tidak mungkin. Dokter bilang, tidak mungkin. Pemimpin kita bilang, tidak mungkin. Orang lain bilang, tidak mungkin lah. Lihatlah orang tuamu, keluarganya berapa juga uangnya. Tidak mungkin. Tapi kita harus ingat, harus ada harapan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang hampir mati, hampir padam, tidak akan dipadamkan. Harapan. Lalu memiliki keyakinan, memiliki iman. Di dalam Tuhan ada kepastian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ada kepastian, optimisme, keyakinan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, andalkan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala jalanmu.
mungkin punya harta, mungkin punya kedudukan, mungkin punya pengaruh, mungkin punya wajah cantik, mungkin punya wajah ganteng, mungkin punya otak yang cerdas, mungkin punya latar belakang keluarga yang berasal dari darah biru. Tapi jangan andalkan itu. Andalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.